Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik Ibu. Pak Bayu, saya Naja dari Demak. Di Iya. sini bersama dengan suami saya. Dan saya mau cerita dulu pada saat awal bisa ada di sini. Dulu awalnya itu memang kami lebih concern ke lingkungan sama ke pengolahan sampah. Jadi pada waktu itu memang kami berusaha untuk melakukan langkah untuk ikut membarukan sampah organik. Jadi Baik. kami mulai dari maggot dulu waktu itu, Pak. Kemudian maju ke ayam kampung. Iya. Nah, kemudian ayam kampungnya jadi tambah banyak. Saya lumayan excited dengan telur dan segala macam. Dan akhirnya mungkin bisa dibilang agak keburu nafsu mungkin ya Pak ya. Belum banyak. Sekarang kita ada 1.200 ayam. Namun dengan lahan yang terbatas. Terus akhirnya kami ada kendala di Induk atau total? total Pak, Total termasuk populasi. induk dan juga Induknya DOC ada dan- berapa Ibu? Induknya ada sekitar 30 Pak. 30, Induknya, baik. iya. Baik, nah kemudian kan ada kendala di operational cost ya Pak ya. Saya belajar lagi, ketemulah dengan channelnya Pak Bayu. Kemudian akhirnya kami bikin pakan LRT, itu kami udah jalan. Terus yang ini kami mau tanyakan Pak. Kami barusan menanam jagung setelah belajar dari channel Bapak dan baru di lahan 300 meter karena memang masih terbatas dan baru sekitar 1 bulanan ini sih Pak. Dan kemudian saya ingin menanyakan untuk 1.200 populasi ayam itu kurang lebih kita harus butuh berapa banyak lahan ya Pak untuk Baik, siap. jagungnya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kira-kira hama apa saja yang mengancam untuk tanaman jagung itu? Yang ini sih barusan yang saya tahu itu hama tikus ya Pak ya. Itu Iya. cara mengatasinya bagaimana gitu. Kemudian untuk magotnya setelah saya belajar mengenai pembuatan LRT, saya jadi merasa magotnya ini jadinya kurang efektif ya Pak ya, karena saya merasanya kok lebih enak langsung dibikin LRT Betul. gitu. Padahal kami sudah bikin infrastruktur untuk magotnya. Nah, ini mohon saran dari Bapak, ini sebaiknya gimana, dilanjutin atau tidak gitu ya untuk magotnya, karena memang area kami terbatas. Nah, saat ini kami masih ada lahan tapi tersisa hanya sekitar 250 meter Pak. Nah, itu sebaiknya menurut Bapak kami dahulukan membuat apa? Apakah bedengan-bedengan atau keyhole 3x3 atau seperti apa? Ya, Ibu seperti minta itu. maaf. Oke. Untuk pasar aman? Untuk pasar saat ini kan kami menawarkan ke resto di lokasi terdekat. Baik. Nah, udah ada permintaan rutin, namun dari kaminya yang terkadang belum bisa rutin memenuhi ke sana karena terkadang beratnya masih kurang gitu. Jadi Baik. terkadang bisa, terkadang belum bisa. Iya. Standar 1 kilo up atau berapa? Iya, ada yang 1 kilo up, kemudian ada yang 1,1 up. Baik. Oke. Itu aja? Iya, Pak. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, begini. Ketika kita sudah memiliki usaha dan ini kita jadikan sebagai usaha sampingan, ingat baik-baik, goal kita adalah berhasil. Langkah yang paling penting, jikalau ini sudah kita perlu dengan operational cost, berarti kita butuh penghasilan harian. Ini wajib. Kenapa kok pentingnya penghasilan harian? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat seandainya ada tulisan ini, jual sayur organik, sudah menarik orang atau belum? Sudah ada orang kelihatan, oh ada orang ternak organik, sayur organik, begitu ya. Nah, ayam, kambing, ikan, sapi, itu adalah investasi. Saya ulangi, ayam, kambing, ikan, sapi adalah investasi. Sebelum kita besar, kita harus kuat dulu di penghasilan harian yang ada untuk berputar. Kenapa ini penting sekali? Kegagalan usaha di bidang agrobisnis karena orang terpancing ke investasi. Karena investasi itu akan jangka panjang memang besar. Tetapi minta maaf, untuk menjadi besar itu perlu support. Jadi nomor satu, kalau Ibu tadi masih ada lahan 200 meter, tolong dijadikan ini sebagai tempat penghasilan harian. Penghasilan harian yang paling gampang itu adalah sayur. Sayur ini Bapak Ibu adalah senjata yang paling cepat. Cari sayur yang usianya pendek. Seandainya kita tanam mentimun nih, kacang panjang nih, kan cuma 1 bulan, 2 bulan sudah panen.
Sedangkan kalau investasi kan butuh waktu yang lama. Terus yang kedua, seandainya tadi Ibu sudah punya ayam dan marketnya adalah rumah makan. Saya minta maaf, ketika ayam ini disajikan, apakah ayam saja? Ada pelengkapnya kan? Minimal ada sambelnya. Sambal ini berarti ada cabai, ada tomat. Gandengannya cabai tomat, di sini ada mentimun. Ada kacang panjang. Ada selada kadang-kadang. Ada terong kadang-kadang. Kemangi. Betul ya? Nah, saya minta maaf Bapak Ibu. Jikalau kita sudah jalan ayam, sudah punya pasar ayam, tolong lengkapi sekali dengan ininya. Ini sebagai apa? Ini uangnya kecil. Tetapi itu adalah penghasilan harian. Terus yang kedua, ketika kita buka pasar, yang paling dilihat orang dulu tuh ininya. Yang kecil-kecil itu loh. Kelihatannya sepele. Bapak Ibu tahu enggak harga kemangi kalau kilo? Berapa? 1 kilo kemangi tahu enggak harganya berapa Bapak Ibu? Paling murah 20.000, bisa sampai 50.000 per kilo. Padahal kemangi itu minta maaf, dipanennya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Yang manen tuh sampai bosan. Apalagi kalau sudah sampai umur 1 tahun segini. Trik untuk kemangi. Jangan sampai dia berbunga. Begitu tempat mau tumbuh bunga langsung dipotong, langsung dipetik. Kalau Bapak Ibu terlambat, dia sampai berbunga, dia jadi tua. Betul ya? Jadi begitu dia mau tua, langsung dipotong. Cabang baru lagi. Terus 3-4 hari lagi harus dipanen lagi. Jadi panen kemangi itu punya, enggak usah luas Bapak Ibu. 20 meter persegi itu panennya capek. Enggak berhenti-berhenti panen. Nah, perlengkapan ini akan memperlengkapi usaha kita. Dan ini cukup untuk operasional cost. Bisnisnya Bapak Ibu di mana? Ini bisa gaji orang di sini. Bisnisnya tetap di ayam. Kalau Ibu tadi gunakan limbah ya, sampah. Sampah organik. Banyak orang, pemerintah juga sekarang ini sampah organik sebagai pakan magot. Kendala utamanya satu Bapak Ibu. Magot itu FCN-nya rendah sekali. Magot itu memakan seberat dirinya. Jeleknya, berarti kalau seandainya kita punya magot 10 kilo, makanannya dia 10 kilo selama hampir 1 bulan, 30 hari. Berarti ketemu 300 kilo. Artinya apa? Kita punya 300 kilo sampah, paling bisa jadi cuma magot 10 kilo. Yang banyak apanya? Kasgot. Kasgotnya untuk apa? Kasgotnya untuk pupuk. Nah sekarang kita balik. Ibu tadi bertanya, kalau dari sampah organik kita olah jadi LRT, kemudian ini kita jadikan pakan ayam, maka ayam keluar kotoran. Betul enggak? Lah kotoran ini dicampur dengan sampah-sampah yang tidak dimakan ayam, baru diberikan ke magot. Munculnya baru sama-sama kasgot, kasgotnya baru jadi pupuk. Paham maksud saya? Jadi yang kita jadikan makanan magot adalah kotoran ayam ditambah dengan sampah, sisa-sisa sampah yang memang tidak mau dimakan oleh ayam. Terus minta maaf. Bapak Ibu, LRT ini bukan barang busuk. Saya ulangi. Ketika Bapak Ibu buat limbah rumah tangga, pakan ayam, pakan kambing, pakan sapi, pakan ikan, tolong, bukan barang busuk. Kalau barang busuk yang Bapak Ibu berikan ke ayam, ke bebek, ke kambing, itu ada banyak resiko. Resiko terbesar, lumpuh. Sudah pernah dikasih makan sampah terus jadi lumpuh? Kenapa kok bisa lumpuh? Karena diare.
Kenapa bisa diare? Karena barang yang busuk pasti mengandung salmonella. Ada bakteri salmonella di sana. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu. Ayam yang diberi limbah bukan barang busuk. Ingat baik-baik. Terus bagaimana caranya? Jadi begini, ketika Bapak Ibu dapat sampah organik, Bapak Ibu kan tidak tahu ini sampah sudah basi atau belum. Betul ya? Kenapa sih kita masukkan dalam timba, kemudian kita kasih air leri? Ini sebenarnya adalah nomor 1 pengawetan, nomor 2 adalah sterilisasi. Bapak Ibu, air leri kalau disimpan jadi apa? Cuka. Cuka itu membunuh bakteri-bakteri jahat. Saya ulangi, cuka ini membunuh bakteri jahat. Jadi loh Pak, di dalamnya air leri ini baunya minta ampun. Betul atau tidak? Baunya busuk kan? Tapi minta maaf, kalau dia di dalam air leri Bapak Ibu terendam, dia tidak menjadi barang busuk. Bakteri minimal 1. Bakteri E. coli, bakteri salmonella tidak ada di sana. Sehingga apa? Ayam yang makan tidak jadi sakit. Jangan pernah punya pikiran diberi barang busuk. Barang busuk itu baru bisa diberikan ke ternak yang namanya ikan. Ikan itu punya kelebihan Bapak Ibu, tidak pernah diare. Karena kita tidak pernah tahu. Cuman keracunan aja kadang-kadang begitu. Tapi percayalah, ikan itu kalau kena barang busuk dia masih bisa oke. Tetapi kalau ternak yang lain, terutama ayam, itik Bapak Ibu yang ginjalnya tidak terlalu berfungsi dengan bagus, ketika kena limbah begini dia mudah sekali diare. Kalau dia sudah diare 2 hari pasti lumpuh. Nah kalau sudah lumpuh, penyakit bisa datang kemana-mana. Ini yang paling penting. Jadi minta tolong Bu, buat tempat penampungan. Kalau tidak bisa olah hari itu, jadi kalau seandainya gudangnya berarti first in first out gitu ya. Masuk langsung olah, langsung masuk olah. Jangan sampai nunda. Kalau sampai nunda harus direndam. Kalau seandainya Pak saya tidak punya air leri, apa yang kita gunakan sebagai pengganti air leri? 1000 liter air, itu tambahkan 2 kilo tepung beras. Ini sama dengan air leri. Tapi tolong ya, jangan langsung buat ini. Paham maksud saya? Kenapa sih saya lebih senang ngajari air lerinya? Karena air leri itu pasti ada dan pasti dibuang. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya air leri, cara buatnya air leri itu 1000 liter air cuma ditambah 2 kilo tepung beras. 1000 liter air. Jadi ini perbandingannya sekitar 0,2%. Nah, terus kalau seandainya kita sudah bisa buat nih, dari limbah, Ibu punya tandon, drum, masukkan di situ. Terus yang kedua, setelah masukkan di sini, kemarin diajari enggak cara nyaringnya? Oh, enggak sampai ke praktek nyaring ya. Kalau enggak ada, Bapak Ibu bisa lihat YouTube saya ya, yang lama ya. Jadi limbah rumah tangga itu enggak harus dicacah dulu. Masuk air leri dulu, kemudian disaring. Disaring itu kan ketemu ada yang enggak bisa dimakan oleh ayam. Lah yang enggak bisa dimakan oleh ayam, lainkan. Nanti lainkan, terus dicampur dengan kotoran ayamnya, masukkan di baknya si maggot untuk pakan maggot. Nah, cara ini sebenarnya sangat efektif Bapak Ibu. Jeleknya maggot cuma 1. Makannya habis banyak. Harganya belum bisa tembus 8.000. Maksimal di angka 8.000. Bapak Ibu kalau kepengen main maggot itu saya kembangkan tahun 2008 Bapak Ibu. Maggot itu sebenarnya adalah kapsul kosong. Besok kalau sudah pinter loh ya, baru boleh buat ini. Maggot itu bisa harga jutaan Bapak Ibu. Ada yang ratusan ribu. Tergantung makanan apa yang kita berikan. Maggot itu biasanya dibuat untuk bahan snack, dijadikan untuk bahan kue, untuk para atlet.
Orang-orang yang seneng nge-gym, yang butuh kalium, butuh protein tinggi, dia biasanya pakai konsumsi snack, kue yang bahannya adalah maggot. Tapi maggotnya itu ada 3. Yang pertama makan buah, khusus makan buah. Yang kedua makan daging. Jadi dia cuma ambil intisarinya daging. Dan yang ketiga makan sayur. Dari 3 ini yang paling mahal adalah maggot yang makan sayur. Karena protein, bukan protein, vitaminnya utuh dan tinggi sekali. Tapi sayang gitu loh. Rakusnya tadi. Jadi untuk membuat 10 kilo butuh 300 kilo sayur. Mahal atau murah berarti harganya? Mahal. Nah, tapi tolong ya, buat untuk tanaman, buat untuk hewan dulu, besok-besok kalau sudah pinter, baru boleh buat untuk manusia. Kalau di luar negeri Bapak Ibu, maggot itu kita kasih daging, di satu tempat yang steril, kita kasih benihnya maggot di telurnya di sini, dan dia tugasnya cuma untuk makan daging tadi. Tapi steril, sayur juga sama. Sayur cuci bersih, masukkan di tempat inkubator yang bersteril, standar, terus maggotnya makan itu, dan maggotnya kualitasnya jadi obat. Dan inti semuanya, nanti contoh nih saya kasih gambaran ke depan. Seandainya yang kita taruh di sini sayur. Sayur ini ada 12 macam sayur. 12 macam sayur kita kasih maggot. Setelah maggot berkembang di sini Bapak Ibu, dia terbang jadi lalat. Betul ya? Jadi kepompong terus jadi lalat. Setelah jadi lalat tapi tidak boleh keluar loh ya. Mati lagi, telur lagi. Sampai akhirnya semua ini habis. Tinggal paling tersisa itu ini 10 kilo dari 300 kilo tadi. Nah, inilah yang disebut dengan intisarinya tanaman. Lah, intisari tanaman itu mahal. Nah, salah satu cara buat katalis seperti ini. Cara buat biangnya katalis. Banyak orang komplain ke saya butuh waktu berapa lama? 3 tahun. Kalau ngasih makannya cepat, cuma 6 bulan jadi. Tapi buat awalnya yang butuh waktu 3 tahun. Cara buatnya seperti itu. Itu yang kita sebut dengan nama king bakteri. Jadi di sini muncul namanya bakteri raja. Besok-besok praktekkan dulu dari nol. Ya Bu ya. Iseng-iseng main-main, iseng-iseng main-main. Seandainya Bapak Ibu besok-besok mau buat obat mujarab. Obat untuk ternak, obat untuk tanaman. Kalau bisa mengembangkan dengan konsep seperti ini, Bapak Ibu akan dapatkan hal yang terbaik. Cuman butuh waktu. Jadi kalau pas nganggur Bapak Ibu, kalau pas santai, buat laboratorium kecil. Paling gampang beli akuarium lah. Beli akuarium, atasnya tutupnya itu paling aman saringan tahu. Ya, enggak steril amat sih. Kalau kita di perusahaan Bapak Ibu kan ada ruangan itu ada 3, ruangan kotor, ruangan semi, dan ruangan steril. Lah, pengembangan begini kan harusnya di ruangan steril. Tetapi kalau Bapak Ibu, kalau untuk ternak, enggak usah mikir sampai ke sana. Taruh di kamar yang bersih gitu aja. Ini untuk latihan. Jadi, contoh, ini nanti akan bentuk ada air Bapak Ibu di bawah. Ada maggotnya terbang, beranak, terbang, beranak, terbang, beranak, hidup, dan terakhir tidak ada kehidupan di dalamnya. Sayurnya pertama baunya apa? Busuk. Setelah busuk habis, tinggal terakhir bau tanah. Inilah kehidupan. Inilah yang disebut dengan kehidupan. Kalau manusia diciptakan dari tanah, setuju ya? Bukan tanah biasa. Tapi tanah yang mengandung enzim, yang mengandung mineral, mengandung vitamin. Kalau kita besok mati, dengan berat kita seadanya 70 kilo, tinggal berapa Bapak Ibu? Tinggal 2 on. Tinggal 2 on. Kita mati, dikubur, dimakan cacing, betul ya? Dimakan bakteri. Lama-lama habis tinggal tulang. Tulang lama-lama lagi habis. Sudah habis, terakhir yang sisa dalam hidup kita tinggal apa Bapak Ibu? Gigi. Cuman tinggal gigi yang tidak bisa habis. Yang lainnya habis.
Kalau ditimbang ketemu cuma 2 on. Dan inilah konsep kehidupan. Kenapa saya katakan 3 tahun Bapak Ibu? Orang Jawa itu kalau orang meninggal selamatannya berapa lama Bapak Ibu? 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun. Jadi sama, suatu zat akan habis dalam waktu 3 tahun. Kalau sudah habis dia ketemu namanya atom. Sel yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Dan itulah yang saya sebut bahannya katalis. Makanya banyak orang tanya, nggak usah tanya. Jalani saja 3 tahun kalau Bapak Ibu sudah jadi miliarder sudah buat ini kok. Kenapa buat? Terpaksa buat. Karena nabung terus. Betul ya? Nah, saya minta tolong Ibu langkahnya seperti tadi. Jadi lahan yang ada tolong dibuat untuk penghasilan harian, tanam sayur. Untuk apa? Uji coba pupuk. Pupuknya, kalau Bapak Ibu dari kasgot yang ditambah ayam, yang makanannya jelas sampah organik, pupuknya jelas berkualitas. Yang kedua, yang tidak bisa dibohongi, rasa sayurnya beda. Coba bayangkan kalau cuma jual sayur biasa banyak, betul ya? Kacang panjang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan kacang panjang biasa rasanya enak atau enggak? Langu kan? Nah, tapi kalau makan kacang panjang organik Bapak Ibu, manis. Di sini hari apa ya? Enggak ada menu salad di sini, enggak ada menu segar, sayur segar enggak ada enggak di sini? Oh, belum ada. Saya enggak pernah ikut ngurusi dapur sekarang. Gimana? Iya. Nanti sebentar. Soalnya begini loh Bapak Ibu. Pelatihan ini kan 7 angkatan sampai Februari. Jadi kalau Bapak Ibu kita loskan nanti habis seketika. Nggak tahu hari ini panen apa ya teman-teman di sini. Kalau tidak salah panen mentimun. Tadi ada yang mentimun makan mentimun enggak ya? Kubis panen, mentimun panen, selada juga panen harusnya. Coba nanti tanya ke dapur lah. Artinya begini, yang Bapak Ibu jual itu bukan barang biasa, bukan sayur biasa, tapi betul-betul sayur yang berkelas. Nah, itulah marketing kita. Bayangkan Bapak Ibu, ngelayani warung, sayurnya dikasih sayur enak. Bapak Ibu sering enggak makan lalap terus rasanya pahit? Dimakan atau tidak? Tidak. Karena pahit. Terus yang kedua, ketika sayurnya enak, yang punya warung pun senang. Akhirnya terpaksa jadi langganan atau tidak? Pasti. Dan itulah yang saya sebut dengan permanen market. Kalau Bapak Ibu punya kualitas, tinggal sistem. Bu, ini sistem sudah terjaga, sudah bagus. Walaupun cuma ini saja sudah cukup. Terus yang kedua, kalau mau tanam jagung. Jagung ini kita butuhkan Bapak Ibu ketika kita sudah mau masuk ke investasi yang lebih besar. Induk cuma 30. Ini punya induk 30, total populasi 1.200. Berarti usianya ada yang sampai 6 bulan lebih ayamnya ini. Oh, ada beli DOJ di luar. Baik. Kalau ayam cuma 30 Bapak Ibu, ini hitungan gampangnya. 30 itu cuma dikalikan 4 per bulan. Berarti per bulan kapasitasnya berapa maksimalnya? 120. Jadi kalau kita punya induk 30, itu cuma 120. Kalau Bapak Ibu sudah bisa main angka ini, seandainya kepengen gaji berapa? Seandainya target saya, Pak, saya kepengen gaji 10 juta. 10 juta itu kalau dengan harga ayam 40.000 1 kilo up, berarti 10 juta dibagi 40.000, ketemu berapa? 250. Berarti saya harus punya 250 ekor. Berarti saya harus punya induk berapa? Anggap aja sekitar maksimal di angka 60 lah gitu aja ya. 60 sudah 240 satu bulan. Ini yang saya hitung yang hidup Bapak Ibu. Aslinya dia kan kali 10, betul kan? Ada yang dijual, betul kan? Ada yang tidak menetas, ada yang mati. Saya sisakan cuma tinggal 4.
Ini cara ngitungnya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan, kepengen punya penghasilan 10 juta kotor, berarti harus punya induk 60. 60 induk itu Bapak Ibu butuh lahan berapa luas? Kalau di tempat kami rata-rata 120 meter persegi, 120 cm kali 2 meter, ini isinya 10 induk kalau induk. Ini tingkatnya tingkat 4 Bapak Ibu. Berarti satu kandang ukuran 2 kali 120 isi berapa? 40. Kalau kita cuma butuh 60 berarti cuma butuh 2 kandang. Berarti untuk kandangnya 1,2 kali 2 segini satu. Terus anakannya. Satu anakan kalau untuk pembesaran, satu kotak ini Bapak Ibu, isinya satu pennya itu 40. Berarti saat kalau 4 tingkat berarti isi berapa? 160. Nah, kalau populasi kita setiap bulan 250, berarti kita butuh kandang berapa? Enggak. Ini usianya kan 4 bulan. Berarti berapa populasi total? 1000. 1000 dibagi 160. Berarti berapa kandang? Anggap aja 7. Berarti total kandang yang kita punya cuma 9 sama induk. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau 9 kali 1,2 kali 2, 2,4 itu cuma butuh lahan 30 meter persegi. Saya minta maaf. Kalau Bapak Ibu punya ruangan 6 kali 5 nganggur. Kalau Bapak Ibu gunakan untuk ternak ayam secara intensif seperti ini, itu sudah penghasilan 10 juta per bulan. Pertanyaannya kan selama ini kita selalu berpikir yang terlalu besar Bapak Ibu. Sehingga bingung ngaturnya. Nah, kandang ayamnya model seperti ini. Ada di Facebook juga ada kok, sudah ditampilkan. Nah, terus yang kedua manajemen pakannya sekarang. Saya punya induk pasti kan 60 nih. Betul ya? 60 tadi sudah dapat makan atau belum? Dari mana makannya induk? Jual telur 50%. Terus yang kedua, seandainya Pak, saya mau betul-betul mandiri total. Saya akan hitungkan. Saya punya 60 induk Bapak Ibu. Setiap hari ayam itu makannya rata-rata 150 gram. Itu ayam kampung biasa. KUB, Joper, bukan ayam Arab. Kalau ayam Arab cuma 0,8. Tapi ayam Arab untuk pasar kurang diminati orang. Tapi saya lebih senang KUB, Joper atau ayam kampung biasa. Jadi makan sehari berapa kilo Bapak Ibu? 9 kilo. 1 bulan. Kalau usia jagung berapa hari? 3 bulan. Berarti butuh pakan berapa untuk induk 60? Anggap aja 750 kilo gitu ya. Cukuplah. Ini untuk jagungnya. Kalau Bapak Ibu hanya murni pakan jagung. Kelebihan kalau murni pakan jagung apa? Yang pertama, ayam tidak mungkin kegemukan. Kalau ayam induk diberi murni LRT Bapak Ibu tidak telur. Kenapa tidak telur? Gemuk. Jadi kenapa saya lebih senang ayam ini makannya jagung supaya badannya sispek. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu potong ini ayam, dagingnya warnanya kuning emas. Daging kualitas terbaik. Terus yang kedua, karena di dalam jagung itu ada warna kuning yang mengandung beta karotin, telurnya juga luar biasa bagus. Jadi minta maaf, kemarin sudah diajari ya cara buat pakan dari jagung sama gabah ya. Nah, kalau kepengen kualitas telur lebih bagus, Bapak Ibu bukan hanya jagung, tapi ditambah dengan gabah. Gabah padi. Tapi minta maaf, gabah padinya harus ditunaskan dulu. Nah, perbandingannya 1, berapa? Asolannya berapa? Enggak lah, 2. 1, 1, 2.
Kalau jagung, jagung satu, asola satu. Kalau padi, padi satu, asola satu. Karena jagung dan padi ada, berarti 2. Itu rumusnya, itu cara buat formulanya. Fungsi daripada asola di sini, ini hanya sebagai pelengkap protein dan asam amino. Jagung dan padi itu karbohidrat dan hormon. Kalau petelur Bapak Ibu rata-rata diberi konsentrat, betul ya? Konsentrat itu rata-rata ditambahkan di situ zat-zat yang merangsang telur keluar. Nah, zat-zat merangsang telur keluar itu salah satunya adalah vitamin E. Vitamin E tertinggi adanya di mana? Di dalam calon tunas. Karena itu jagung dan padi harus ditunaskan dulu. Itu alasannya. Nah, sekarang saya butuh jagung 750 kilo. Untuk cadangan saya sediakan 1 ton. Berarti saya butuh lahan berapa luas? Ayo ingat baik-baik. Kemarin rumusnya gimana? 1 kilo menghasilkan berapa? 100. Kalau saya butuh 1 ton, berarti butuh benih berapa kilo? 10 kilo menghasilkan 1 ton. Luas lahannya berapa? 1 kilo isi berapa? 1 kilo isi 4.000 Bapak Ibu. Berarti kalau 10 isinya berapa ribu? 1 meter persegi 5. Berarti butuh luas berapa lahan? Lahannya butuh berapa luas? 40.000 dibagi 15. Ketemu berapa Bapak Ibu? 2.000? 2.800? Ya 2.600-an lah. 1/4 hektar. Jadi minta maaf. Kepengen punya penghasilan 10 juta per bulan, siap-siap harus punya sewa 2,6 untuk induknya saja. Loh Pak, tapi kalau saya pakai asola, bagi 2. Tinggal berapa berarti? 1.300. Terus yang kedua, anakannya. Setiap bulan tadi keluar anggap aja 250. Total populasi satu siklus berarti 250 kali 3 bulan ketemu 750. 1 kilo ayam 1,1 sampai 1,2 itu butuh 6 kilo kalau pakan basah. Tetapi karena pakan kita asola ditambah jagung, berarti pakan kita 1:6. Jadi FCR-nya, feed conversion rate-nya, untuk membuat 1 kilo daging butuh 6 kilo pakan. Nah, 6 kilo pakan, berarti 750 dikalikan 6. Ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja 5 ton. Oke? Induknya butuh 1 ton. Anaknya butuh 5 ton jagung. Berarti lahannya butuh berapa? Ini dikalikan 5. Berarti butuh berapa? 1 hektar. Nah, kalau kita pakai bagi 2 dengan asola, berarti setengah hektar, 5.000 meter. Jadi Ibu minta tolong, untuk melihara ayam populasi 1.000 tadi, Ibu butuh sewa lahan 6.500 meter. Itu realnya. Kalau Bapak Ibu nyewa lahan segini, biaya tanam jagungnya anggap aja 3 bulan total itu habis 10 juta. Tapi pendapatan Bapak Ibu bisa 1 bulan 10 juta. Jadi hilang 10 juta per siklus. Nah ini caranya. Tapi ada keuntungan yang lain. Ingat baik-baik. Sekolahnya di sini dulu. Tanam jagung, pelihara ayam. Terus yang kedua, sudah punya uang sedikit. Tolong dikembangkan. Dikembangkannya di mana? Mulai berintegrasi. Integrasinya kemana? Batang jagungnya untuk apa Bapak Ibu? Sapi. Terpaksa. Kalau punya rezeki, batang jagungnya dicoper, beli sapi.
Lahannya 1 hektar total. Berarti harus beli sapi berapa? Syukur-syukur 2. Belum bisa 1 dulu. Nah, saya tanya, sapi di sini bisa jadi penghasilan atau tidak? Bisa. Saran saya, Bu, beli yang betina. Supaya apa? Beranak. Nah, terus yang kedua, gara-gara ada sapi, gara-gara ada ayam, akhirnya punya pabrik pupuk. Pabrik pupuk inilah sebenarnya Bapak Ibu sumber penghasilan terbesar. Saya ulangi ya. Pabrik pupuk ini sumber penghasilan terbesar. Kotoran ayam, kotoran sapi dikumpulkan jadi satu. Saya tunjukkan berapa pupuk yang Bapak Ibu produksi. Bapak Ibu tadi produksi jagung kan 5 ton. Sama pakannya kan jadi 5 ton nih sama azola. Ini 1 ton. Ini 1 siklus, ini 1 siklus. Berarti per 3 bulan keluar pupuk berapa ton? 6 ton. Nah, sekarang kita balik. Untuk 1 hektar itu cuma butuh berapa? SOP kita untuk jagung, 1 hektar cuma butuh 50 karung padat, 50 liter cair. Yang padat 50 karung itu cuma ketemu 1,5 ton. Ada sisa enggak pupuknya? Ada kan? Ini bisa dijual. Kalau enggak bisa jual, buat kemitraan. Ini konsepnya. Jadi akhirnya Bapak Ibu, dari lahan yang ada, dari ayam yang ada, teori ini akan membuat semakin lama semakin besar. Karena itu saya menyebutnya teori terpaksa menjadi kaya. Mau terpaksa jadi kaya? Biasanya kan orang terpaksa itu yang susah-susah. Kalau saya ngajari terpaksa yang baik-baik. Terus masalah yang kedua, kalau tanam jagung, hama terbesar jagung itu apa Bapak Ibu? Kalau tanahnya kering, demak tanah kering ya, berarti paling banyak itu dimakan uret. Tahu uret enggak? Kayak belatung warna putih, makanya akar, betul ya? Obatnya uret itu apa Bapak Ibu? Abu plus garam. Jadi obatnya uret itu abu ditambah garam. Abu 5 kilo, garam 1 kilo. Itu aja rumusnya. Kapan diberikan abu dan garam? Pada waktu tanam. Ketika habis ditanam, langsung ditaburi itu tidak usah banyak. 1 sendok teh setiap lubang. Terus yang kedua dicampur dengan pupuk urea padat. Sudah, nanti usia 7 hari kocor dengan urea cair. Sudah selesai. Ini caranya tanam jagung. Lah, sekalian saya masuk di jagung, kemarin sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, jagung Madura kemarin kan sudah jelek kan? Buat yang lebih jelek lagi kan susah kan? Bukan buat yang lebih bagus, buat yang lebih jelek itu susah. Terus supaya jagung tadi menjadi baik, ini saya kasih triknya. Jagung Madura pohonnya kecil, usianya 65 sampai 75 hari panen. Berarti tolong Bapak Ibu carikan jagung-jagung lokal yang usianya juga pendek. Maksimal 3 bulan panen. Jangan kawinkan jagung Madura dengan jagung gunung. Tahu jagung gunung Bapak Ibu? Umurnya 4 bulan lebih. Jadi cari jagung lokal juga. Yang tingginya lebih tinggi daripada jagung Madura. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya jagung Madura ini berubah. Kalau Bapak Ibu mau lebih keren sudah, walaupun dengan resiko. Kawinkan dengan jagung hibrida. Tapi hibrida yang usianya di bawah 90 hari. Caranya bagaimana? Jagung hibrida tinggi atau pendek? Jadikan sebagai jantan. Yang Madura kan pendek. Karena usianya lebih lama jagung hibrida, tanamnya berarti tanam mana yang lebih dulu? Hibrida tanam dulu. Hibrida tanam sekitar 2 minggu sampai 3 minggu dulu. Tanam dulu hibrida.
dengan jarak 5 meter. 5 meter. Begitu ini sudah umur 3 minggu, tumbuh sekitar 15 cm, 20 cm, jagung Madura baru ditanam. Dengan jarak 70 cm. Lah nanti ketika ini usia sudah 45 hari Bapak Ibu, jagung Madura kan sudah mulai mau tunas nih. Mau kembang, mau keluar kembang kan? Tolong segera dicabut bunganya. Cabut. Setelah dicabut, maka pembuahan akan dari sini. Tolong ya, jangan dibalik. Jangan yang ini dijadikan betina. Nggak bisa ngawini Bapak Ibu. Naik tangga dulu. Tapi kalau yang jagung hibrida yang dijadikan ngawini, ini pasti bisa. Terus yang kedua, loh Pak, kalau nanti keluarnya jelek enggak apa-apa. Wong jagung Madura sudah paling jelek kok. Sudah biasa jelek. Nah, terus yang kedua, cari benih ini yang buahnya lebih dari satu. Kan ada kan hibrida yang lebih dari satu. Supaya apa? Besok ketika sudah terjadi perkawinan, ini Bapak Ibu kawinkan, ini disebut dengan jagung komposit. Jagung komposit ini ada dua resikonya. Seperti bapaknya atau seperti ibunya. Betul kan? Kalau jatuh seperti ibunya ya jadi Madura lagi kan? Ya enggak apa-apa. Kalau dia jadi ibunya, ya matur nuwun. Lebih bagus kualitasnya. Bisa dipahami di sini? Nah, nanti ketika ini sudah turun, yang turun tadi sudah tidak usah dikawinkan, biarkan perkawinan antara. Maka Bapak Ibu akan pilih seleksi yang terbagus. 3-4 kali period, artinya dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun, Bapak Ibu akan punya benih unggul. Lokal. Apa sih kelebihan benih unggul lokal? Tidak perlu dikawinkan. Kalau Bapak Ibu beli benih hibrida, sudah terjadi perkawinan silang, keluarnya hibrida. Ditanam lagi, keluar buahnya atau tidak? Ya keluar Pak, bogang-bogang. Betul kan? Tidak sempurna. Karena satu ikut bapak, satu ikut ibu. Lah kalau ini, ya paling jelek ikut ibu deh. Ikut Madura. Ya enggak apa-apa, mau ikhlas kita tanamnya dulu juga jagung Madura. Paham maksud saya di sini? Inilah konsep mengawinkan. Mudah atau susah. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti ternaknya sama-sama di jagung, ternaknya kambing dan jagung manis. Jagung manis itu pasti hibrida Bapak Ibu. Dibuat pasti hibrida. Karena apa? Bisnis paling menguntungkan itu jualan benih. Supaya jagung manis ini bisa kita buat lokal, yang ini jelas hibrida, kita kawinkan silang. Dikawinkan dengan siapa? Dikawinkan dengan jagung pulut. Tahu jagung pulut? Jagung ketan. Kalau orang luar Jawa nyebutnya jagung pulut, kalau orang Jawa nyebutnya jagung ketan. Tahu jagung ketan? Manis atau tidak? Kurang manis kan? Tapi enak enggak dimakannya? Pulen. Betul kan? Berarti kurang manisnya kan? Carikan jagung yang manis. Tetapi ada juga jagung pulut yang manis. Jagungnya NTT manis, jagungnya Sulawesi. Mana jagung Sulawesi, Bapak Sulawesi kemarin? Manis, oh itu ya. Jagung, sana jagung ungu, jagung hitam, jagung merah Bapak Ibu. Saya yang kemarin, harusnya kita punya benih yang ungu, yang lokal Bapak Ibu. Angkatan kemarin, menghabiskan semuanya, tahu-tahu dipeti. Padahal yang datangkan benihnya susahnya minta ampun. Apa? Iya, kan tahu bagus Pak jagung ungu. Padahal untuk benih, tapi enggak apa-apa. Nanti tanam lagi. Karena jagungnya manis, Bapak Ibu enggak bisa kita tanam biji langsung. Begitu taruh biji langsung di tanah, habis oleh semut. Jadi terpaksa kita cambahkan dulu, tumbuh, baru kita replanting. Jadi tanam ulang di lahan. Mudah atau susah buat benihnya kalau begitu? Sebentar, sabar dulu. Saya lanjutkan dulu. Nanti tunggu mic. Jadi dengan cara ini Bapak Ibu, kita bisa swasembada benih. Kenapa saya katakan saya bukan anti dengan hibrida? Tidak. Tetapi saya anti pembodohan. Saya senang dengan kemandirian.
Saya minta maaf, Bapak Ibu terakhir buat benih jagung kapan? Nggak pernah mikir kan buat benih jagung kan? Selalu kata benih, beli, betul kan? Nah, yang dipromosikan yang besar, yang panennya banyak. Tetapi jagung lokal hasilnya kecil. Yang membuat hasilnya sama cuma satu Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Jagung hibrida cuma butuh benih 20 sampai 25 kilo. Ini keluarnya prediksinya bisa keluar 7 sampai 10 ton. Apakah jagung Madura tidak bisa keluar 10 ton? Bisa. Berarti apanya yang harus ditambah? Benihnya. Ini kan 1:7 atau realnya itu 1:4. Jagung Madura 1:100. Berarti berapa kali lipatnya Bapak Ibu? 4 kali. Supaya produksi jagung Madura ini hasilnya sama dengan jagung hibrida, berarti kalau benihnya 20 kilo, kita tanam 80 kilo per hektar. Loh Pak, 80 kilo kok banyak sekali, betul atau tidak? Sekarang kita tes harga, 80 kilo. Kalau harganya benih sendiri, gratis atau murah? Gratis atau beli? Gratis. Kalaupun beli seandainya harga 10.000. Cuma 800.000. Kalau dengan jagung 20 kilo, tapi dengan harga 100.000, 2 juta. Terus yang kedua, minta maaf Bapak Ibu, penyakit bule sudah sangat menghantui jagung hibrida. Tanam pertama gitu bisa separuh bule. Betul ya Pak ya? Apalagi musim kemarau, bisa 100% bule. Nah, tapi kalau dengan jagung lokal, walaupun tingginya semampai Bapak Ibu. Tahu semampai ya? Semeter tidak sampai. Kalau saya tanam jagung Madura, tapi jangan ditiru loh ya. Jangan ditiru. Bapak Ibu pakai traktor. Dengan jarak cuma 70 cm. Terus yang nanam itu di belakangnya traktor sudah. Ngawur. Kenapa kok ngawur? Batangnya cuma segini. Serapat mungkin. Kalau mau... Tapi kalau sekolah ini karena sekolah saya ngajari yang benar deh. Cara tanamnya untuk walang. Tahu untuk walang Bapak Ibu? Zigzag. Jaraknya ke sini 10 cm, ke sini 10 cm. Sudah. Ya tapi nanti Bapak Ibu pasti bosan juga kok. Buat tali 2, langsung kecik rapat sekali. Sehingga 1 meter isi 15. Tahu 15 dari mana? 1 meter dibagi 10 ketemu berapa Bapak Ibu? 10. Kesininya kurang 1. Ini jadi 8. Berarti aslinya 18. Yang hilang 3 anggap aja. Soalnya yang nanam kadang-kadang lupa. Betul ya? Tolong nanamnya enggak boleh 2. 1. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah pengalaman, traktor di depan, traktor jalan, jagung enggak usah TOT Bapak Ibu, tanpa olah tanah. Jagung itu cukup disingkal, tahu singkal ya? Singkal itu dibuka, sudah saya jelaskan sekali deh. Kalau Bapak Ibu lebih pintar lagi. Singkal kan begini, betul ya? Jarak tanam singkal, ini 70 cm. Terus tanamnya cuma di sini Bapak Ibu. Di lubangnya singkal tadi. Nah, caranya ditetir, tahu tetir ya? Kalau saya bilang tetir itu orang Jawa itu dijatuhkan teratur gitu loh. Satu. Jagungnya jadi kelihatan. Setelah ini selesai nanti di belakang yang naburi abu sama naburi kompos. Tapi lubangnya di sini akhirnya ketutup cuma ini Bapak Ibu. Paham ya maksud saya ya? Jagung itu paling penting perlu pendangiran, pembersihan rumput. Kapan dibersihkan rumputnya untuk jagung rata-rata? Sebulan kan? Nah, besok pakai traktor lagi yang sini. Sebulan kan jagungnya masih rata dengan ini. Betul ya, lebih tinggi sedikit lah, paling 20 cm. Ini dicangkul Bapak Ibu atau di traktor nutup ini. Jadi lubangnya di mana? Di sini tengah. Bapak Ibu kalau pinter langsung ditanami lagi. Sehingga apa? Jagung itu tidak berhenti panen. Tapi tolong latihan dulu ya.
Nanti kalau enggak latihan tambah diinjek-injek. Nah, kapan latihannya? Waktu tanah cuma 200 meter, 300 meter itu mulai latihan. Paham maksud saya ya? Kalau seandainya enggak bisa pakai, saya enggak ada traktor Pak, pakai cuman cangkul enggak apa-apa. Ini dicangkul, dilubangi tengah, tanami tengah. Sehingga apa? Besok ini panen, ini sudah mau panen. Terus begitu aja. Kelebihannya apa? Ada kelebihannya. Kelebihannya rumput enggak ada. Betul atau tidak? Karena tanaman rapat. Kekurangannya apa? Pupuk harus banyak. Tetapi kalau pabrik pupuknya punya sendiri, masa hitung-hitungan? Ngerti maksud saya kan? Nah, ini konsepnya. Bisa dipahami Ibu kira-kira? Oke, mudah-mudahan nanti kalau pas saya ke daerah sana, kita mampir. Tapi jalan dulu ya. Bapak Ibu saya akan hampiri kalau sudah jalan programnya. Kalau belum jalan jangan kita hampiri, nanti cuma dikasih kopi saya.